Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Yolanda Kapnani, NIM 20030028, kelas A, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Saya akan membacakan tugas review buku ke-6 dengan judul Sosiologi Utama, mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Bab 1, Pierre Bourdieu tanpa ragu memahami ironi, merujuk pada studi baru-baru ini tentang sistem Universitas Prancis, Homo Academicis Aicus, sebagai buku untuk Barning, sebagai usaha orang dalam menjauhkan diri dari demitologis dan analisis kritis sistem, menyarankan rentan terhadap tuduhan kolektif, subversi atau bidah, jika tidak pengkhianatan terang-terangan. Ungkapan idiosinkretik yang digunakan dan neologisme ditambah dengan kalimat panjang dan sering berulang yang terbebani dengan kumpulan subklausal dan diskursif. Hubungan seperti ini semua lebih diperlukan karena baru-baru ini pengaturan kerja Bourdieu di dunia berbahasa Inggris telah bermasalah karena kesulitan. Karena penggunaan yang menggunakan tulisan esoterik dari spesies tertentu, intelektual Prancis dapat dimasukkan ke dalam akumulasi modal budaya di daerah tertentu dari kehidupan akademis Anglofon. Bourdieu telah lebih membaca dan membicarakan secara kritis beberapa buku dalam pendidikan masyarakat dan budaya secara luas jika dibandingkan dengan para penulis seperti Barthes atau fakult literatur tentang Bourdieu yang kritis relatif panjang. Bab 2, Antropologi dan Strukturalisme. Sosiologi khususnya merupakan ikhtisar informasi tentang berbagai kelompok etnis yang membentuk masyarakat Aljazair pada tahun 1950-an. Meskipun menjelang akhir, ia mulai mengatakan beberapa hal yang lebih menarik tentang dampak perang dan sifat revolusi Aljazair. 2 kolaboratif dari buku-buku awal tentang tugas kelas Aljazair yang diterbitkan pada tahun 1963 mengenai krisis pertanian tradisional di Aljazair, yang diterbitkan setahun kemudian, yang tidak relevan untuk mempertimbangkan perkembangan selanjutnya. Pikiran Bourdieu yang dibahas di artikel berikut dari Aljazair tahun 1960 berasal dari bagian-bagian awal karya yang bersifat analitis dan bukan deskriptif dan tulisan oleh Bourdieu. Analisis struktur objektif tidak terpisahkan dari analisis kejadian. Dalam individu biologis, struktur mental yang hingga taraf tertentu adalah produk dari penggabungan struktur sosial yang tidak dapat dipisahkan dari analisis asal-usul struktur sosial. Mungkin konteks emtual paling awal yang dapat dilihat dari beberapa gagasan yang berpusat pada posisi dapat terlihat dalam karya Bourdieu adalah pengalaman pembangunan petani, yaitu reidentifikasi sistem kecenderungan baru di bawah tekanan kebutuhan ekonomi, mengesampingkan untuk saat ini penyesatan dari penemuan ulang sistem baru ini adalah jenis dari profunditas ilusi yang dapat membuat karya analisis tentang pengalaman orang Aljazair dari waktu hingga orientasi ke masa depan. Potensi masa depan bergantung erat pada potensi objektif yang didefinisikan bagi setiap individu
oleh status sosial dan kondisi eksistensi material. Status dan golongan realistis dapat diperoleh semakin mendalam dan melebar, bahkan dalam kadar yang kecil. Pilihan dan proyek yang dikandung ini dan dikondisikan oleh kebebasan tindakan yang ditingkatkan menjadi abadi dan agak mungkin secara paradoks dibingkai dalam sebuah pemilihan yang konservatif untuk apa yang dapat dilakukan. Bab 3. Percobaan epistemologi. Pergeseran teoritis Bourdieu dari pendekatan berdasarkan model analitis dibangun dari aturan budaya seharusnya mengatur perilaku untuk penekanan pada generasi dan mengejar strategi. Bagian dari intelektual dan politik gerakan menjauh dari strukturalisme merupakan tanggapan atas pengalaman melakukan penelitian etnografis yang pertama di Aljazair dan selanjutnya di Prancis. Akan tetapi, etnografis alami pengalaman risetnya, pekerjaan lapangan sebagai peristiwa transformatif dalam kehidupan memiliki makna penting dalam hal ini. Epistemologi adalah ceramah tentang sifat dan status pengetahuan, pertanyaan-pertanyaan kunci yang disertakan tidaklah sulit untuk dipahami, meskipun itu mungkin terbukti sangat sulit, yang berkaitan dengan metode secara filosofis atau teoritis. Pertanyaan ini membentuk dasar metodologi wacana tentang metode. Filosofis hendaknya tidak dipandang terpisah, dan yang satu hendaknya tidak diprioritaskan di atas yang lain. Perspektif semacam ini menghasilkan serangkaian pertanyaan lain. Hal ini merupakan salah satu kelebihan terbesar sosiologi Bourdieu, karena ia tidak pernah melupakan betapa praktisnya masalah-masalah epistemologis atau kepentingannya. Tujuan metodologis dari penelitian ini adalah untuk membatalkan hubungan alami dari pengamat untuk mempelajari alam semesta, menjadikan hal-hal yang eksotis secara umum untuk memberikan secara eksplisit apa yang dalam kedua kasus dianggap sepele, dan untuk memberikan kejelasan yang sangat konkret dan pragmatis. Bab 4. Praktek, habitus, dan bidang. Mengadopsi terminologi Holmes, ini adalah perbedaan antara manusia plastik dan manusia otonom, di mana manusia plastik memiliki penyebab, manusia otonom punya alasan. Hal ini dapat berasimilasi dengan serangkaian oposisi homologus, individu versus masyarakat, tindakan versus struktur, kebebasan versus kebutuhan yang memberikan kontemporer, debat teoritis tentang struktur yang bermasalah. Hal ini dalam ambisi teoritis bahwa Bourdieu berkontribusi untuk sosiologi dan antropologi harus dinilai kriteria yang menawarkan dirinya untuk penghakiman. Pertama-tama, salah satu hal yang semua permainan memiliki adalah aturan, dan hingga taraf tertentu menentukan apa yang pemain dapat dan tidak dapat lakukan. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan sosial. Kedua, permainan dipelajari melalui pengajaran yang gamblang, juga melalui pengalaman secara nyata dalam praktiknya. Jadi sekali lagi adalah kecakapan sosial. Bourdieu seperti yang kita lihat terakhir dengan biaya yang lama. Akhirnya ceramahnya tentang keunggulan mengabaikan fakta bahwa itu adalah suatu sifat yang berbeda dari sekedar kompetensi, dan keduanya tersebar secara tidak merata dan relatif tidak umum. Kebanyakan orang sebagian besar waktu menunjukkan paling baik kompetensi daripada keunggulan dalam berurusan dengan orang lain. Bab 5.
Kekerasan simbolis dan reproduksi sosial. Teori kekerasan simbolis secara sistematis dinyatakan dalam paruh pertama reproduksi dalam pendidikan, masyarakat dan kebudayaan. Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Prancis pada tahun 1970 yang ditulis dalam bahasa yang dilukiskan sangat tidak jelas dan abstrak. Agar adil menurut karangan Bourdieu sendiri, landasan dari teori ini disajikan sebagai serangkaian kecenderungan kumulatif. Menurut Bourdieu, kekerasan simbolis adalah pemaksaan sistem simbolis dan makna, yakni kebenaran atas kelompok atau golongan sehingga mereka alami sebagai sesuatu yang sah. Legitimasi ini menghalangi hubungan kekuasaan yang memungkinkan bahwa pemaksaan untuk menjadi sukses. Budaya adalah sewenang-wenang dalam dua indera, dalam artian dan dalam isinya apa gagasan kepasifan menunjukkan di sini bahwa selain hasil dari sejarah empiris dilacak, budaya tidak dapat disimpulkan atau diambil dari gagasan tentang kesesuaian atau nilai relatif. Semua budaya sama semena-mena ini adalah kritik yang tersirat dari gagasan. Budaya dengan modal diakri analisis. Di belakang budaya terletak sanksi sewenang-wenang dari kekuasaan de facto. Tindakan pedagogis melibatkan penipisan gagasan sebagai yang tidak terpikirkan, serta menanamkan mereka secara positif, tentu saja bergantung pada sifat gagasan. Ekskresi atau sensor mungkin sebenarnya adalah modus aksi pedagogis paling efektif. Pedagogis otoritas adalah komponen atau kondisi yang diperlukan untuk keberhasilan aksi pedagogis. Itu adalah kuasa untuk bertindak disalahartikan oleh para praktisi dan penerima sebagai sah. Legitimasi ini memungkinkan aksi pedagogis untuk bekerja. Hal ini dialami sebagai tindakan netral atau bahkan bernilai positif, tetapi tidak ada aksi pedagogis sebenarnya bersifat netral atau secara budaya bebas. Sekian dari saya, terima kasih.